Entah kenapa, setiap aku ada di dekat dia, aku selalu pengen Magnus sadar kalau aku itu ada, kalau kita sama. Hai. Kenapa kamu ikutin aku? Nggak cukup, tolong beritahu ke yang lain bahwa film ini juga mendidik, film yang ada edukasinya. Tolong diajak, dan hashtag yang tadi, semua impian berhak dirayakan, bertaut rindu. Thank you. Terima kasih. Aku suka. Jangan ikutin aku. Seandainya aja dia tahu kalau malam-malamku tuh selalu diisi oleh pikiran tentang dia. Tapi anaknya Cintaan remaja di masa sekolah, tapi mengalami sebuah luka dari keluarga gitu. Nah, yang beda dari film ini dari film remaja yang lain adalah keterlibatan orang tua, seperti tadi dibilang sama Mas Ai dan Dias, bahwa bukan hanya untuk film remaja, tapi film ini juga bisa dinikmati oleh orang tua gitu. Jadi kalau teman-teman remaja di luar sana yang susah untuk komunikasi dengan orang tua, ajak nonton film ini supaya mereka juga ikut belajar, karena pesannya itu bukan cuma untuk remaja tapi juga untuk orang tua. Dan film ini sangat relate dengan remaja sekarang karena film slice of life yang ditulis oleh Mbak Lintang gitu ya, ini sangat dekat dengan apa yang dirasakan oleh remaja sekarang. introvert banget. Sampai-sampai semua temen di kelas ngecap dia sebagai si aneh. Lagian kan udah aku bilang dari dulu, Magnus itu cowok aneh. Kamu kok nggak sekolah sih? Kamu kok tahu aku di sini? Kalau dalam Bertaut Rindu ini adalah semua impian berhak dirayakan, dan sekarang saya duduk di sini sebagai bukti bahwa film ini telah sukses merayakan satu impian saya sebagai penulis. Wow. Oke. Mungkin di usia saya sudah tidak muda, walaupun di sini ceritanya Magnus dan Jopanka itu adalah anak SMA. Justru karena itu, karena saya pernah mengalami sebagai ibu dan sebagai anak pula, makanya saya tahu mungkin anak ibu-ibu akan berpikir bahwa kalian belum pernah ada di usia saya, makanya kalian harus ikutin apa kata saya, karena saya tahu gitu kan apa yang terjadi. Biasanya orang tua akan berpikir seperti itu, sedangkan anak-anak akan berpikir bahwa saya makhluk independen, saya udah bisa berpikir. Karena ketika saya menulis ini bukan saya sendiri gitu, tapi saya juga kayak konsultasi dengan psikolog. Ternyata di usia-usia SMA itu hormon anak-anak SMA itu sungguh kacau gitu. Di situ mereka pemikiran-pemikiran yang harusnya sederhana itu menjadi rumit gitu, dan kadang orang tua tidak mengerti itu. Yang ingin saya sampaikan di dalam novel ini, dan alhamdulillah gitu kan, pesan ini disampaikan pula lebih luas lagi lewat film, yaitu anak itu bukan pewaris mimpi dari orang tuanya. Ini aku harus gimana ke Magnus sekarang? Mungkin itu pertanda kalau dia itu red flag. Matanya itu loh, Mar, kayak kosong gitu. Gak kayak awal kita Itu banget pertama kali itu dapat kesempatan yang sebenarnya jauh dari sebelum kita filmnya dibikin. Jadi setelah GWP terus kami diberikan sama Cinemark beberapa judul, dan kok tertarik dengan novel ini ya gitu, karena kayaknya relate banget ceritanya dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Sehingga akhirnya ketika kami develop dan akhirnya jadi skenarionya, alhamdulillah ternyata memang benar dugaan kami, emang ini adalah novel IP yang IP-nya tuh emas lah gitu, sangat cocok untuk diangkat sebagai cerita gitu. Berarti riset. Orang yang mengalami depresi mungkin menunjukkan berbagai tanda dan gejala. Kalau dia mau bunuh diri gimana? Aku harus pergi, Jo. Kamu mau kemana? Ya, aku gak punya pilihan, Jo. Kita semua pastinya senang yang tadi aku bilang, dan pesan dari lagunya Seiring itu pas banget, cocok banget sama film yang ada di sini, Bertaut Rindu, yaitu apa ya, dinamika seorang anak sama orang tua yang pasti suka beda pendapat, beda persepsi, tapi pasti orang tua mau yang terbaik gitu kan buat anaknya. Jadi tidak selalu sama, tapi selalu didampingi, selalu berjalan seiring gitu. Makanya judulnya Seiring. Itu dia, tepuk tangan dong. punya pilihan, ini kan hidup kita. Kamu pikir dulu papa nggak pernah punya impian lain selain ini?
sebagai anak nurut sama orang tua. Makin kesini kok ayah makin gak kenal sama kamu ya, Jo? Oh ya jelas lah, ayah pasti lebih kenal sama perempuan ini nih, perempuan. Ya saya bersyukur banget sih ada film seperti ini karena saya juga orang tua dan saya menghadapi sendiri anak saya yang berkembang dari SMA ya udah mulai puber, terus pacaran, terus kuliah, terus memilih jurusannya sendiri gitu ya. Dimana kita sebagai orang tua itu memang kadang it's quite challenging juga untuk kita bisa menerima bahwa anak kita udah besar, anak kita udah punya pacar, anak kita maunya jurusan kuliahnya yang sesuai dia mau gitu ya. Tapi ya saya rasa memang sekarang kita sebagai orang tua memang harus bisa berkomunikasi dan menjadi teman baik buat anak kita, dimana kita juga ikut senang melihat perkembangan dia, ikut merasakan di saat dia sedih. Dan itu rasanya sebagai parents juga sangat nikmat sekali. Jadi menurut saya film ini luar biasa. Saya sangat bersyukur ada di film ini karena film ini punya sisi edukatif yang luar biasa buat teman-teman orang tua dan juga adik-adik yang sedang berkembang menjadi generasi masa depan. Yes. Jangan kurang ajar kamu sama orang tua. Kamu tuh pernah gak sih ngebayangin kenapa kita harus lahir di dunia ini dengan orang tua seperti mereka? Masa ketika anak sulung saya di usia SMA seperti ada di usia Magnus di film ini, di mana di situ ada satu perubahan besar, yaitu saya merubah cara pola komunikasi saya dengan saya arahkan ke bertanya, dan saya belajar untuk melawan apa yang sifatnya menyuruh, ya begitu ya. Mengarahkan berbeda, mengarahkan kita memberi beberapa sudut pandang, tapi menyuruh biasanya hanya satu. Saya rubah menjadi bertanya. Dengan demikian anak saya ingin dia coba mencari solusinya sendiri, bukan berdasarkan apa objektivitas yang saya pikirkan. Dan itu nggak gampang, Mas Dias. Ya. Jangan nangis lagi ya. Senyuman lebih cocok buat kamu daripada air mata. Jadi kalau dari karakter yang tadi dilihat, itu Agung ini adalah bapak dari Jovanka, ayah dari Jovanka. Memang dia punya karakter sendiri karena memang dia sudah berpisah gitu ya sama istrinya. Jadi tidak ada histori ayah dan juga anak ini. Pada saat itu ada momen di mana fase di mana tiba-tiba Jovanka hadir di kehidupan ayahnya, dan di situ ayahnya mungkin sedikit memaksakan dan tidak mengerti lah gitu ya, karena memang tidak ada chemistry dan tidak ada histori sama sekali. Gitu, makanya yang keluar dari seorang ayah akhirnya emosi kan di situ gitu. Pada dasarnya sebenarnya saya tidak begitu. Ini cowok nggak romantis ya? Ini suasananya udah mendukung gini. Pegang ke tangan aku. Aku berharap bisa ngasih kamu sedikit terang, biar kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Jadi Koko ini adalah salah satu sahabatnya Magnus, bukan salah satu sih, sebenarnya satu-satunya sahabatnya Magnus. Jadi dia ini suka naik ke gunung bersama Magnus, tapi kan di tengah jalan ternyata si Magnus nggak dibolehin buat naik ke gunung sama orang tuanya. Nah jadi Koko ini karena dia salah satu, kesepil ya Pak. Guys, ntar di blur ya, ntar di blur. Kebetulan lagi ada yang live ya, jadi. Tapi nggak apa-apa, baru dikit kan. Iya, gitu dah. Gitu dah. Terus nyampe mana ya tadi? Jadi nggak boleh ngomong. Terus kayak gimana sih mendapatkan konflik apa, Koko? Iya. Oh iya, kadang si Magnus, si Koko ini anaknya suka naikkan pegangnya. Kayak nggak direstuin ya saya ngomong sama. Jadi si Koko ini juga selain anak gunung, dia juga pegangnya agak ke atasan ininya. Assalamualaikum. Nah, biar sama temannya Jovanka dan Maria. Dan si Jovanka ini
meminta Koko untuk jadi intelnya buat Magnus. Yes. Gitu. Tapi konflik yang dihadapin in real life sama Koko sama Beryl deket nggak? Konfliknya? Iya. Alhamdulillah enggak. Oke. Jadi Terang, biar kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Apa sih yang kamu lihat dari aku? Semua orang di dekatnya itu senang untuk bercinta sama dia, dan dia adalah salah satu support system terbesarnya untuk Jovanka. Yes. Tapi konflik apa yang Maria hadapi di dalam film ini, kalau boleh di-spill sedikit? Konflik Maria, konflik Maria nggak terlalu signifikan sebenarnya. Karena konflik Maria ini ketemu sama ensemble yang sudah berkonflik sebenarnya. Jadi Maria ini yang aku lihat adalah untuk memberikan warna lain untuk konflik-konflik dari ensemble yang lain. Iya sih, itu dia. Terima kasih. Entah kenapa, setiap aku ada di dekat dia, aku selalu pengen Magnus sadar kalau aku itu ada, kalau kita sama. Hai. Kenapa kamu ikutin aku? Sebagai Jovanka di film Bertaut Rindu, Jovanka sendiri karakternya, dia itu anak yang berani banget, sangat ambisius. Dia itu tahu maunya apa dan cara kejarnya gimana dia tahu gitu. Terus Jo itu punya sahabat yang selalu ada buat dia, ada Maria dan ada cepunya yaitu Koko. Karena satu-satunya sumber informasi tentang Magnus hanya Koko. Iya. Gitu. Makanya sebenarnya aku berteman sama kamu karena Magnus. Bukan karena kamu, bukan. Gitu. Terus Jo ini anak yang penuh semangat dan selalu skeptis terhadap hal-hal yang tidak sesuai gitu. Terus apa yang Zara pelajari dari karakter Jo setelah berproses panjang di Bertaut Rindu? Oke, yang aku suka itu mungkin ada sedikit kemiripan juga. Aku sama Jo itu sama-sama bisa bilang ke orang tua kita itu maunya apa gitu. Makanya dia nge-push Magnus untuk yang mungkin ini orang kayaknya lost nih dia gitu. Ayo Magnus, seperti yang tadi ada di trailer juga, kita tuh harus perjuangin mimpi kita sendiri loh gitu. Makanya dia share semangatnya itu ke Magnus gitu. Itu yang aku pelajari sebagai Zara juga di sini. Yes, gitu. dan Aku suka. Jangan ikutin aku. Seandainya aja dia tahu kalau malam-malamku tuh selalu diisi oleh pikiran tentang dia. Tapi anaknya gitu ya. Kayak senyuman lebih cocok gitu. Senyuman lebih cocok buat kamu daripada air mata. Yes. Itu dialognya. Yes, itu kan dialog yang dalam juga sebenarnya. Itu baru sedikit loh kata-kata Magnus yang Iya. gitu. Makanya nonton, ntar kalian bakal sepanjang nonton. Iya, itu baru sedikit. Baru sedikit. Ada banyak banget dialog yang lebih menyentuh banget daripada itu. Gimana saat lo dipercaya mendapatkan karakter ini yang sebenarnya lo juga butuh kata-kata itu, tapi lo harus mengungkapkan Magnus kata-kata itu ke orang lain? Oke, pertama-tama selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir. Hari ini full house, jadi senang banget bisa ada di sini. Dan tadi mama sama papa aku udah bicara tentang perspektif dari orang tua. Mungkin saya berbicara dari perspektif seorang anak. Yes. Jadi Magnus itu lahir dari keluarga yang bisa dibilang mempunyai privilege, mempunyai segalanya gitu. Dia bisa mempunyai segalanya, anak yang bisa mempunyai segalanya. Tapi satu yang dia nggak punya, pilihan hidupnya sendiri. Dia terjebak dengan itu, dengan tuntutan yang harus diberikan sama orang tuanya, dengan nilai yang harus bagus setiap saat, dengan etika yang harus selalu dijaga. Dan itu sangat membuat Magnus tersesat dalam hidupnya. Dia bisa dibilang hidup di dalam ruangan yang gelap sampai dia menemukan sedikit terang, yaitu Jovanka. Wah. Introvert banget. Sampai-sampai semua temen di kelas ngecap dia sebagai si aneh. Lagian kan udah aku bilang dari dulu, Magnus itu cowok aneh. Kamu kok nggak sekolah sih? Kamu kok tahu aku di sini? Bioskop, harapannya semoga setelah nonton film ini bisa menjadi ruang diskusi untuk orang tua sendiri atau anak sendiri. Insya Allah pulangnya bawa pelajaran lah. Gitu. Siap, terima kasih. Terima Ari, kasih. kalau dari Ari gimana? Silakan.
Halo teman-teman semua, terima kasih banyak sudah hadir dan meluangkan waktunya. Mungkin buat aku harapannya untuk film Bertaut Rindu, semoga film ini bisa menghibur, semoga film ini bisa menginspirasi, semoga film ini bisa membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ini aku harus gimana ke Magnus sekarang? Mungkin itu pertanda kalau dia itu red flag. Matanya itu loh, Mar, kayak kosong gitu. Gak kayak awal kita